Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Daifat. Nah, kali ini kita live ya, bincang-bincang bisnis. Kali ini bersama Karibhan, salah satu juragan dawet Sumsel yang saat ini lagi mengembangkan bisnisnya di Kota Palembang. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita akan bincang-bincang bersama Karibhan. Tapi terlebih dahulu kami mohon maaf terlebih dahulu karena tadi hujan, tapi tidak mengurangi rasa live kami. Pengen live di Jembatan Ampera, di pelataran Jembatan Ampera ini. Alhamdulillah Allah mentakdirkan sekarang udah cerah kembali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu Allah mengijabah doa-doa kita di hujan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kita akan sharing-sharing bersama Karibhan, salah satu juragan es dawet Inyong ya, di bincang-bincang bisnis kita pada sore kali ini. Oke guys, kita jemput Karibhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini bincang-bincang kita dengan Karibhan telah hadir di tengah-tengah kita, salah satu juragan es dawet Inyong ya, yang saat ini lagi viral di medsos. Baik, terlebih dahulu kita menyapa. Selebihnya kami mohon maaf dulu nih Kak, karena tadi duduk ya. Terima kasih. Tadi hujan ya, ya mudah-mudahan insyaallah hujan tadi menjadi berkah bagi kita semua, terutama dawet Inyong ini ya. Ini kan baru nih masuk di Kota Palembang, sedangkan kakak ini sebagai juragannya untuk di Sumsel ini. Nah, kalau boleh tahu Kak, boleh diceritakan ini bagaimana kakak memulai bisnis ini, bisnis dawet Inyong ini untuk di Kota Palembang ini. Bisa kakak utarakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kawan-kawan ya, Ribhan Zu. Alhamdulillah kali ini kita bisa ngobrol bareng dengan Dai Fadli ya. Dai Fadli ya, Dai Fad. Jadi panjang ya kalau diceritakan tentang dawet Inyong ini ya, es dawet Inyong ini. Lagi viral memang, tapi belum launching ya, belum launching. Jadi memang lagi masa persiapan. Viral ini kabar-kabarnya. Ya, untuk beberapa daerah seperti Jogja sudah. Di Jogja sudah. Jadi memang dawet Inyong ini sebenarnya bukan bisnis personal ya, bukan saya sendiri, tapi ada beberapa teman juga yang memperakarsai. Di antaranya kita sapa dulu, katakanlah owner ya, karena memang beliau yang paling besar memberikan support ke kita. Walaupun ini bukan perusahaan, ini semacam UMKM ya, atau mungkin bahasa kerennya perusahaan nirlaba. Jadi seperti kami di daerah ini diberikan kesempatan untuk mengelola perusahaan layaknya perusahaan sendiri. Nah, awal mula saya mencoba untuk berkecimpung di salah satu lini, katakanlah usaha ya. Kalau bisnis mungkin terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita segmen bincang-bincang bisnis ini. Oke. Jadi bermula dari sejak masuk kondisi COVID ya. Jadi banyak sekali keluarga, teman, sahabat yang mengeluh dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Itu berefek pada pendapatan ya. Banyak sekali orang yang di PHK, terus usaha kemudian turun omsetnya dan sebagainya. Nah, dari situlah kepikiran saya dengan istri gimana bisa bantu orang tanpa harus kita meminjamkan uang. Maksudnya kan kalau orang minta bantu terus kita pinjamkan uang itu tidak kemudian memberikan solusi kan, bukan solutif buat mereka. Nah, kemudian
cobalah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang ada di Palembang, apa sih usaha apa yang kira-kira yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, tapi tanpa memberikan menjadi beban baru orang yang kita bantu, ya kan? Mungkin sudah tahu lah kalau dawet inyong ini, es dawet inyong ini tanpa modal dan tidak menanggung kerugian. Nah, Gantian. menarik ini. Tanpa modal. Konsepnya seperti apa, Kak? Tanpa modal itu, Kak? Nah, sebelum jauh ke situ, tadi kan terputus nih sedikit. Apa namanya? Terkait masalah mulanya tadi ya, sebelum saya jawab itu. Jadi ketemulah kemudian beberapa teman diantaranya abang saya itu yang sekarang domisili di Banjarnegara. Assalamualaikum Bang Ali. Bang Ali, assalamualaikum Bang Ali. Allah takdirkan kami berjumpa di sini dengan visi yang sama, yaitu apa tadi? Bang Ali. Oh iya, ini orang Hanifah. benar. Jadi beliau ini tokoh yang digandrungi ya oleh remaja di tahun 2000-an dulu. Saya dulu favorit. Oh, favorit ya. Ustadz Cinta. Ustadz Cinta. Jadi beliau itulah yang memberikan support kepada kami, bukan sekedar spirit, semangat, tapi juga bantuan memberikan modal sehingga perusahaan ini bisa berjalan di daerah-daerah. Jadi luar biasa supportnya, Abang. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah kita seperti yang antum sampaikan, seperti Ustadz sampaikan ya. Dan doakan kami supaya daerah ini bisa terus berkembang, memberikan maslahat buat orang lebih banyak lagi. Jadi prinsipnya dawet inyong ini hadir di tengah-tengah kondisi pandemi, memberikan solusi. Kita hadir. Jadi mau nggak usaha, kami modalin, ya kan, kami anterin. Kalau nggak laku, kami ambil lagi. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, masih ada yang nggak mau ditawarin. Nah, itu kita nggak tahu lagi harus memberikan solusi seperti apa lagi kan. Nah, terkait masalah usaha yang barangkali bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Yang kedua tadi apa? Sistem kemitraannya seperti apa? Oh, sistem kemitraan. Jadi kita mencari pelapa ya. Kalau kita sebut di es dawet inyong ini istilahnya juragan dai. Jadi mereka lah yang nanti ya. Ifat berarti ya, bisa juga ada ifat. Karena memang selain mereka memiliki usaha sendiri yang tidak harus capek ya, tidak harus bangun tengah malam harus mempersiapkan segala sesuatu, semua kita siapin. Tapi ada satu catatan yang menjadi kewajiban para calon juragan dai yang mau bergabung dengan es dawet inyong. Sebenarnya ada sedikit tambahan ya, es dawet inyong Raden es dawet inyong Ustadz Raden. Nah, es dawet inyong Ustadz Raden asli Banjarnegara. Karena kenapa kemarin begitu kita daftarkan dawet inyong banyak, jadi ditambahinlah Ustadz dan nama Raden daripada Ustadz Ali Abu Hanifah itu. Kenapa? Ya karena kita pengen memberikan kekhasan tersendiri bahwa memang es dawet inyong ini identik dengan keislaman, ya kan? Nah, di antaranya bagi teman-teman yang sudah bergabung nanti jangan lupa ya untuk hadir pada saat soft launching kita, insya Allah di awal Maret kita usahakan, paling lambat mungkin pertengahan. Nah, di situ nanti kita ada agreement, salah satunya bukan kita minta modal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Jadi nggak ada modal sama sekali. Ini ada selentingan juga sedikit. Apa iya katanya kan? Judulnya bisnis tanpa modal, tanpa rugi. Tanpa rugi. Apa iya? Gitu Apa iya ya kan? Mau Sesuai ya, judul ya. Insya Allah. Jadi insya Allah apa yang ada yang Bapak Ibu mungkin teman-teman ketahui, ya itulah nanti apa adanya ya. Yang akan kita ini apa adanya nih. Ya. Sepertinya saya ini ya yang menjadi MC-nya, Anda narasumbernya. Jadi santai. Jadi inilah suasana kota Palembang, Cie. Jadi balik lagi ya tadi. Nanti sesuai dengan yang kita viral, kita informasikan. Ada yang bertanya, apa sih modalnya kalau nggak pakai uang? Modalnya dan syaratnya gampang, tapi memang susah ya untuk untuk kita pilih-pilih orangnya. Tapi mudah-mudahan semua nggak masalah juga. Nanti kita akan bersama bersama maju. Kemudian untuk
memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan di awal. Apa saja? Sebenarnya sedikit aja. Satu, rajin sholat. Jadi seluruh pelapa nggak boleh tinggal sholatnya walaupun dalam kondisi menjaga dagangannya. Kemudian yang kedua, rajin sholawat. Nanti setiap pelapa satu hari itu wajib membaca sholawat sebanyak 100 kali. Itu wajib. Tapi terserah kapan, yang jelas sebelum mulai dagangan di pagi hari. Ya kan, 100 kali dengan membaca sholawat yang simple aja. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad udah cukup. Jadi sudah kita cobakan sallallahu ala Muhammad itu kalau 100 kali nggak sampai berapa? Nggak sampai 10 menit ya, nggak sampai 10 menit, sekitar 10 sampai 15 menit selesai. Nah itu bisa sembari nanti pada saat membuka dagangan lapaknya pagi-pagi. Kemudian yang ketiga, dia harus punya semangat, spirit. Spirit utamanya adalah menafkahi keluarga. Jadi spirit utamanya adalah menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal, halalan thayyiban. Dan yang keempat adalah jujur. Nah itu penting, jujur. Tetap modal utamanya adalah sholat. Pendukung, ya kan? Jujur, dan satu lagi bersahabat. Bersahabat dengan siapa? Dengan para pembeli. Jadi pembeli kita itu adalah raja. Jadi kita harus layani semaksimal mungkin. Oke. Ada satu lagi selain selawat. Jadi ada dua yang sebagai amalan harian yang harus dilakukan oleh para juragan dai. Apa itu? Yang pertama tadi, kalau sholat pasti ya, sholat pasti. Sholawat. Jadi 100 kali itu harus kita dawamkan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua adalah membaca zikir. Zikir dalam surat Al-Fat ayat 1. Pendek, mudah dihafal. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu cukup 11 kali per hari. Jadi nggak mesti harus 100 sampai 1000 kali, nggak mesti. Cukup 11 kali sebelum memulai dagangan. Berharap Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita niakan di hari itu. Di kita juga hari ini mudah-mudahan berkat. Iya. Sukses dapetinnya. Oke, selanjutnya gimana nih? Wah, panjang lebar banget ini Ustaz Rimahan ini. Tadi kan konsepnya ilahiyah. Jadi mudah-mudahan bisnis ini bisnis ilahiyah yang mudah-mudahan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi. Cak Mano nih, ada KPA nih. Biar tidak lupa yang dijawab tadi. Cak Mano Kak, tadi kan Kakak sudah menjelaskan konsepnya seperti apa tadi. Cak Mano cara gabungnya Kak? Oh. Cara gabung jadi pelapa dai ini Cak Mano? Dai Dawat Es Inyong ini Cak Mano nih? Jadi untuk bergabung menjadi juragan dai atau kalau umumnya itu istilahnya mitra ya, itu gampang. Selain Bapak Ibu berusaha, syukur-syukur sudah memenuhi di awal 4 syarat tadi, ya kan? Selain itu kita harus apa tadi syarat ya? Selain syarat tadi ibaratnya Caranya, oke. Gabungnya Cak Mano lah. Oh, gabungnya ya. Jadi gabungnya itu gampang, seperti di beberapa informasi yang kita sampaikan. Itu silakan nanti hubungi nomor kontak ini, kan kita live ya di IG dan fanpage ya. Fanpage-nya Dawat Inyong. Dawat Inyong Sumsel. Ini punya saya. Ya. Bisa hubungi nomor kontak itu bisa, atau nanti silakan masuk ke laman fanpage atau Facebook Dawat Inyong Sumsel. Di situ ada informasi menerima mitra. Nah, di situ ada link. Nanti Bapak Ibu teman-teman yang memang merasa kepingin itu bisa bergabung, klik aja link itu, nanti akan ada tindak lanjut atau informasi lanjutan dari admin kami. Jadi itu ya. Simple. Tapi sementara waktu ini informasi kita sebenarnya pelapa yang sudah sekarang ngelamar itu pengen join bergabung di Dawat Inyong. Jadi kita sudah buka open rekrutmen kemarin itu dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Sebenarnya sudah selesai kemarin. Tetapi
bukan karena kita tidak mencapai target. 4 hari ya. 6 hari kurang 6 lebih. hari. Bukan kita nggak mencapai target. Jadi dari 100 orang yang kita terima itu ada 170 yang masuk ya. Oh. Masuk ke apa namanya? Sudah mencapai target itu sudah Iya. 70 gitu kan. Tapi kita ada screening lagi, seleksi lagi. Seleksi sehingga mengkerucut menjadi 75 ya kurang lebih. Sekarang sudah ada 75. Tapi tetap buka open lapak. Oh, terus. Jadi walaupun nanti sudah apa namanya sudah berjalan, sudah launching, kita akan terus open. Kita akan terus buka karena memang kita nggak tahu kan yang sudah daftar ini apakah bertahan 3 bulan atau bertahan 1 tahun ya, atau mungkin bertahan selamanya. Yang jelas kita kepingin bersama-sama bangkit ya, memajukan ekonomi umat. Ada lagi Tadi kan sebelumnya Palembang ya. Apakah boleh nih Kak kalau misalnya ada yang dari mungkin nggak Banjarmasin? kedengeran. Tadi kan Kakak bilang ini 170 itu kan konsepnya Palembang ya. Apakah boleh nih daerah Banjarmasin, Indralayo, daerah-daerah sekitar yang dekat-dekat daerah Palembang lah ikut gabung ya. Kira-kira boleh tak? Oh, iya. Jadi sekarang kita lebih fokus untuk Kota Palembang. Memang saya diberi amanah untuk menggawangi perusahaan daerah ini, Dawat Inyong. Iya betul, kita harus pede. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh apa namanya senior kita, Ustadz Raden atau Bang Ali, Muslim itu harus kaya. Jadi Muslim itu harus kaya. Muslim itu harus kaya. Betul. Jadi tausiah ya kita banyak lah kalau lihat dari ustadz-ustadz yang lain kan. Ternyata Rasulullah itu kaya sebenarnya. Kaya banget. Jadi jangan sampai berapa ratus unta beliau tuh. betul. Jadi jangan kita berpikir kalau mau zuhud baru punya motor satu mau zuhud, nggak bisa. Kita nggak bisa berbuat banyak untuk umat. Jadi kita harus kaya. Dan artian apa? Ketika kita mampu secara finansial, Muslim mampu secara finansial, kita bisa memberi lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Nah nanti, kalaupun nanti seluruh apa yang kita miliki akan kita sedekahkan, itu jauh lebih bagus. Niat saya ingin berwirausaha ini diantaranya adalah ingin memberikan manfaat lebih banyak kepada orang. Amin. Jadi kalau saya punya prinsip, saya punya rezeki 100% hari ini, maka 80%, 70%-nya itu saya akan bagikan kembali. Jadi yang kita konsumsi itu hanya seperlunya aja udah cukup. Jadi insya Allah kalau banyak memberi kata Ustadz, maka akan banyak kembali. Jadi prinsipnya itu aja. Termasuk Dawat Inyong ini yang menjadi pikiran utama saya bagaimana para pelapa itu lebih sejahtera. Jadi saya nggak pernah memikirkan kesejahteraan saya pribadi dan tim saya, tapi gimana caranya mereka dapat uang, kemudian dapat bonus bulanan. Bahkan insya Allah kita akan berikan yang memiliki rating penjualan tertinggi dalam 1 tahun kita akumulasi akan mendapatkan hadiah umroh. Kalau yang 1 bulan bisa mencapai penjualan tertinggi dalam 1 bulan nanti dapat hadiah lagi. Insya Allah emas batangan yang berapa tuh? 24 karat. Ada tuh yang ini mini gold. Mini gold ya, mini gold. Insya Allah. Jadi kita akan berbagi, kita maju bersama, kita dapat berkah bersama. Nah tadi terkait masalah bagi teman-teman di daerah, memang bahkan ada yang dari luar provinsi. Iya. Kalau mana, Kak? Nah itu kalau yang kota kabupaten itu tetap pantengin saja dulu. Jadi kita akan fokus dulu di sini Palembang running, nanti kita akan ekspansi. Bahkan kita mau cari siapa yang berminat untuk menjadi manajer area dengan memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang sudah kami tentukan, insya Allah silakan untuk berkompetisi. Anda baik, Anda bisa memenuhi syarat, insya Allah kita akan berjuang bersama-sama membuka lapak-lapak baru di Ogan Ilir, mungkin di Lahat, Banyuasin, dan barangkali di kota-kota lainnya. Oke, kita berdiri ya, ini kita disuruh berdiri nih oleh sutradara. Oke guys, sangat menarik sekali ya bincang-bincang bisnis kita pada sore hari ini. Ada LRT tuh, sorot LRT.
LRT. Palembang hebat ya. Ada RL. Ada LRT. Apa lagi? Apalagi oh ini karena saking semangatnya ini pembicara kita pada sore hari ini ya. Kak, tadi kan konsepnya kan memang konsep ilahiyah ya. Cak mana Kak kalau misalnya ada pelapak misalnya dia ini tidak memenuhi target, misalnya masih ada sisa penjualannya, ada nggak tips-tips khusus misalnya untuk meningkatkan daya jual ini pelapak ini supaya semangat untuk jualan gitu? Kan takutnya kan itu kan tidak seluruh pelapak kan pasti ada kendala-kendala mungkin saingan atau daerah yang dia jualan itu sepi atau lain sebagainya gitu. Kira-kira konsep dari es dawet Inyong ini cak mana cara mengatasi misalnya kalau dia lakunya tidak terlalu banyak gitu. Jadi kaitannya yang kayak tadi kalau seandainya tidak laku itu kan sudah kita sampaikan di awal. Jadi dia tanpa modal. Ya itu kan bakso wong Palembang kan tidak laku kan. Bukan tidak laku sebenarnya karena Allah belum memberikan rezeki dia maksimal di hari itu. Makanya punishment buat mereka seperti apa atau digojol lagi nih. Jadi nanti kita lihat apa kondisi awal dulu untuk mulai apa namanya grand launching. Nanti kita coba misalkan untuk 30 cup dulu misalkan. Ya, 30 cup dulu. Iya, enggak langsung banyak. Jadi sedikit-sedikit. Nah, nanti kan kita ada penilaian juga. Jadi, nah ini uniknya di dawet Inyong ini, kita bukan sekedar memperkerjakan mereka saja untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya bukan buat kita, bukan itu aja, tapi kita ingin memanusiakan manusia. Maksud istilahnya tuh kita memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat mereka. Istilah dalam ininya tuh apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita jangan tanggung-tanggung kalau niat aku pribadi ya, dan juga itu sudah diingatkan juga oleh Ustadz Ali dan tim-tim juga, Bang Ali ya. Jadi manfaat harus lebih banyak. Nah di antara nanti ketika kita sudah berjalan ada 100 kurang lebih juragan dai. Di antara kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan seperti sholawat dan membaca zikir tadi adalah mereka wajib mengikuti kegiatan pengajian rutin bulanan. Nah di samping itu mereka itu juga treatmentnya ya. Nanti akan saya jawab yang tadi ya. Jadi kemudian yang kedua mereka akan mendapatkan pembekalan dalam arti kata secara skill. Jadi kita akan ajarkan mereka bisa jualan online juga, dan kita akan kita minta titik mereka map ya. Bisa corporate ini. Iya, bisa nanti mereka corporate. Jadi mereka buka dagang itu hanya bukan sekedar ya. Salah satunya adalah retail, istilahnya jualan biar orang tahu posisi mereka di mana. Tapi nanti akan kita ajarkan juga mereka itu gimana dagangnya bisa corporate. Misalkan kerjasama dengan IO dan lain sebagainya. Insya Allah ya, atau Bapak Ibu. Wedding ya? Ya, wedding, pengajian ibu-ibu barangkali atau masuk sekolah. Nah, insya Allah itu akan kita ajarkan semua. Jadi, insya Allah saya bilang dengan tim dan juga dengan teman-teman di pusat, saya bilang kita jangan pelit ilmu. Tidak apa-apa. Bahkan kayak kemarin kan kita hitung-hitungan. Biasanya kalau franchise dan kalau misalnya itu kan pelit ilmunya. Ingat loh. maaf. No comment ya. Insya Allah nanti termasuk yang cukup luar biasanya dari teman-teman pusat Bang Ali itu ya, dan teman-teman Mas Rambat dan sebagainya itu seperti yang terjadi di Jogja. Waktu kemarin saya datang sana bukan ikut seminar, tapi saya ingin meyakinkan diri apakah benar apa yang disampaikan oleh Bang Ali ketika beliau telepon saya. Ternyata benar. Jadi nanti teman-teman ibu-ibu yang sudah terdaftar dan insya Allah yang sudah masuk ya, sudah dapat verifikasi, insya Allah nanti kita ada studi kelayakan di lapangan. Tapi itu bukan menjadikan mereka diterima atau tidak. Tapi nanti kita akan misalkan ada, nah ini kaitannya dengan lapak 3 mungkin tidak laku hari ini karena mungkin tempatnya tidak pas atau lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan
berikan masukan, Bu, ini kayaknya di sini kurang pas, mungkin Ibu perlu geser ke sana sedikit tempat yang ramai. Nah, mungkin seperti itu. Ini. Terus apa lagi? Nih, Kak. Kita lah panjang-panjang lebar tadi. Lupa nanya harga. Nah, kira-kira berapa nih Kak harga per cupnya Kak? Biar jadi kawan-kawan kita yang lagi nonton ini nanti kita share juga di YouTube. Berapa harga per cupnya untuk es dawet inyong ini? Jadi harga per cupnya murah, insya Allah terjangkau. Rp6.000. Rp6.000. Nah, dari Rp6.000 itu kita juga sudah viral barangkali ya. Kok perusahaan buka dapurnya sendiri ya kan? Nggak masalah kalau kita bilang. Untung kelapa itu 25% dari harga. 20%? Ya, 25%. Satu cup itu? Satu cup tanpa mereka menanggung kerugian. Oh, ingat guys, kelapa. Jadi- Jadi misalkan kayak tadi misalkan kalau nggak habis itu nanti di treatment mereka. Oke. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti masalahnya apa, nanti ada tim kita. Ibaratnya ada tim HRD yang akan survei, nanti kita buat. Ada klasifikasinya. Ada zona hijau, zona kuning, Zona dan merah. kelapa zona merah. Nah, Balik, katamu kamera kita. Itunya, backgroundnya. Nah. Gimana tuh? Apa ya? kalau zona hijau Zona hijau? itu adalah para mungkin pelapa yang sudah berpengalaman. Oh. Jadi kita nggak perlu treatment lebih jauh karena mereka sudah banyak pengalaman, ya kan? Tinggal Running aja, tinggal ruyahnya yang Oke. kita akan bekali, syukur-syukur nggak susah juga kan. hijau deh. Nah, Hijau, zona Zona kuning. zona kuning mungkin ada yang pengalaman tapi belum berpengalaman di jualan es dawet misalkan. Nah, itu tetap kita ada treatment sendiri. Nah, untuk zona merah bukan berarti kita cut kemudian dia putus dari kita hubungan muamalah, tidak, tapi kita coba untuk di apa namanya, kita kasih treatment pembekalan sehingga kalau bisa yang zona merah dia naik ke zona kuning, zona kuning dia bisa naik ke zona hijau gitu. Apalagi? Baru kali ini hostnya ditantang nanya terus semangatnya. Mudah-mudahan. Nah, jangan lupa untuk di like fanpage-nya Daud Inyong ya, Daud Inyong Sumsel ya. Silakan di like, dan yang mau cari-cari informasi juga silakan dilihat di fanpage-nya Daud Inyong Sumsel. Oke. Ada Nah, tambahan. ya untuk ini Kak, untuk Daud Inyong ini kan skala nasional ya. Kalau boleh tahu ini sudah ada berapa provinsi yang ada Daud Inyong? Boleh sedikit informasi buat kita semua. Ini rebutan mic. Jadi tadi ada kelupaan apa namanya. Nanti insya Allah Bapak Ibu yang 75 ya sudah terdaftar, Ya. yang sudah ada report Oh, untuk tadi menyiapkan ya. waktu ya, untuk mengirim mapnya segera dikirim. Jadi mapnya segera dikirim, kemudian ada beberapa syarat itu dikirim. Jadi itu yang kita maksud tadi, kita akan latih mereka agar bisa masuk ke apa, kalau di Facebook itu lapak ya, apa namanya, marketplace. Mungkin juga nanti akan masuk Gojek, GoFood juga. Insya Allah kita akan. Jadi semua titik ada. Jadi tugas kami manajemen bukan melakukan penjualan. Jadi kita akan maintain mereka agar bisa maksimal jualannya. Misal ada orang pesan misalkan, porsi misalkan 25. Nanti di mana dia berada nanti akan kita kita sampaikan ke titik terdekat. Nah, kemudian tadi, oh ya, satu lagi sebelum dijawab ya. Nanti pada saat pembekalan atau soft launching, nanti di situ ada skill up. Semua peserta gratis, free, tidak bayar. Kok bisa lagi? Kalau kata Ustadz Ali itu, kita punya Allah. Kalau kata Ustadz Raden, kita punya Allah. Jadi jangan takut. Siapa kalau kita mau banyak rezeki, makin banyaklah memberi. Nah, insya Allah akan makin banyak juga kita akan kembali masukan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang mungkin tidak kita duga-duga. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi di mana saja wilayah, ya karena terus terang kita ini memang baru ya, dan PD-nya bukan main. Karena waktu saya ke Jogja kemarin, Oh, di Jogja nih tempatnya. ya karena Banjarnegara itu tempatnya di Jogja. Jadi kalau kita tahu es dawet memang mulanya itu dari Banjarnegara, tapi dia bukan masuk wilayah DIY.
Jadi Jawa dari Tengah ya? dia masuk Jawa Tengah. Di situ banyak kayak di Palembang lah ya. Kalau kayak Palembang ini rumah makan Padang Iya. banyak. Nah, padahal bukan di sini kan tempatnya. Nah, itu di Banjarnegara. Banjarnegara tuh pusatnya dawet kalau nggak salah. Iya, memang pusatnya dawet. Orang taunya kalau es dawet itu dari Banjarnegara. Bener kan? Nah, makanya kita tetap ada kalimat ujungnya itu khas Banjarnegara gitu. Nah, yang sekarang serentak lagi mulai selain sudah Jogja, nanti ada Samarinda, apa namanya, Makassar ya, Makassar, Kalimantan Timur, kemudian ada juga kemarin dari Pak Marah ya, Pak Marah. Beliau ini orang hebat nih. Beliau ini mantan direksi apa ya, penyiaran radio di MNC TV. Beliau resign, ya beliau resign ya. Resign juga bergabung untuk membersihkan apa namanya, bisnis dakwah ini ya. Bisnis dakwah yang kita sebut bisnis dakwah karena memang kita mencari keberkahan di situ, bukan sekedar kita mencari rupiah. Nah, diantaranya lagi Palembang. Nah, insya Allah saya apa namanya, memang lebih fokus maintain di daerah Sumatera Selatan khususnya dan mungkin beberapa wilayah Sumatera yang lain. Ini banyak yang nonton kita tuh. Nah. Pogba kan? Ya izin Pak. Nanti Bapak Ibu semua yang nonton nanti akan tahu ya. Ya, dawet inyong ya silakan dicicipi. Ya mudah-mudahan teman-teman dawet inyong Ramadan sudah ada di meja makan kita. Nah, itu. Teman-teman, kalau sedang nyinggung Ramadan nih kan, inilah masuk bulan Rajab nih Kak. Nah, Ramadan sekitar 60 hari lagi. Nah, kira-kira strategi apa nih Kak yang nak dilakukan oleh Dawet Inyong Sumsel ini untuk bulan Ramadan ini? Kalau boleh tahu kasih bocoran, kasih tahu lah Kak nih Kak. Kami nih biar kami ini penasaran gitu, nak nyoba dari sekarang. Oke. Kalau strategi sebenarnya justru bulan Ramadan itulah yang menjadi strategi kami sebenarnya untuk buka di awal sebelum Ramadan, ya kan? Itu untuk startup awal, Oleh karenanya tim kita Sumsel Palembang bersemangat sebelum Ramadan itu sudah harus buka. Bahkan target kita mudah-mudahan Maret kita sudah launching. Nanti di hari pertama kita buka seluruh lapak, kita siapkan 5.000 cup free, 5.000 cup gratis yang akan tersebar di seluruh lapak-lapak kita. Jadi 5.000 cup, Bro. Bapak Ibu nanti pantengin saja mana daerah yang paling dekat, misalkan ya di Pasar Palimo. Nah, carilah di Pasar Palimo yang paling dekat. Nah, itu insya Allah gratis, tapi makan di tempat. Jangan banyak keluarga, boleh banyak keluarga tapi sekap bagi-bagi. Ya kalau 5.000 tuh lumayan banyak ya, insya Allah lumayan banyak. Nah itu. Jadi itu sebenarnya. Iya. Jadi enggak ada di bulan Ramadan sebenarnya enggak ada strategi sih. Justru bukan strategi, justru disitulah yang Iya, akan dengan sendirinya insya Allah karena kan bulan Ramadan tuh pas ya, selain Ramadan butuhnya yang minuman yang Yang dingin-dingin, manis-manis. yang manis-manis. Dan manisnya kebangetan katanya. manisnya kebangetan. Karena insya Allah kita tidak ada pengawet, ya insya Allah Dawet Inyong ini tidak ada pengawet, semua dari rempah-rempah tradisional, ya asli, kayak misalkan santan dari kelapa. Jadi kita nggak beli yang sudah jadi di pack dari misalkan dari mall atau dari apa enggak. Jadi kita punya pabrik, punya rumah produksi sendiri. Berarti. Oh, oke. Bahkan tadinya nggak ada yang ngelirik kita kan, begitu kita post ke media sosial ada yang nempun, nggak taunya nawarin sudah ada belum Kak, katanya ini untuk kelapanya, bolehlah kami share ke sana. Lado galau mereka ini. Insya Allah kita ada timnya, tapi nggak masalah. Bagi teman-teman yang punya kelapa kualitas bagus, barangkali punya santan yang sudah jadi juga, tapi nanti kita akan lihat yang bagus, mungkin bisa di share juga. Share informasi maksudnya, nanti ada quality control, kita tetap terjaga insya Allah. Jadi ada quality control, itu yang mesti kita jaga karena memang es dawet khususnya Palembang ini agak sedih ya. Ini makanan yang yang apa namanya? Iya, ingat paling es dawetnya ada siko atau dua satu merek lah yang kalau jalan-jalan deh. Sebenarnya tak kata lagi, mudah-mudahan dengan Karena kami pernah ya sebelum memutuskan untuk memilih kuliner apa sih, kemudian sampailah ke es dawet ini. Kan minuman juga banyak kemarin, sempet Thai tea juga kepikiran. Tapi kan Thai tea kan kita nggak bisa ya karena kabarnya princess, ada yang princess dan sebagainya juga kan. Nah ini kita
apa namanya kita jadikan apa namanya punya brand sendiri ya. Tapi makanan minuman lawas dikemas kekinian dengan harga hemat. Ini 6.000 tetap. Nah, kecuali nanti kalau ada teman-teman gimana nih, kita ada rumah makan atau misalkan tempat kongko ya, kayak misalkan kafe, bisa nggak di up harganya? Oh, itu nggak masalah. Atau mungkin misalkan dia buka di mall misalkan, harganya misalkan di atas 6.000, boleh nggak? Boleh. Karena memang harga kita punya branded ya, branded. Begitu. Jadi insya Allah. Tapi kalau untuk yang di apa lapak di yang jual retail itu nggak boleh di up. Jadi semua standar harga 6.000. Begitu. Kali untuk yang high class atau ini ya, ibaratnya Di mall misalkan, di mall ya. boleh. Karena kan sesuai, ada pajaknya, kemudian ada sewa tempat juga, itu boleh. Kayak Tahiti lah kira-kira ya. Nah itu. Oke guys, itulah tadi cukup kita. Terserah. Malam juga nggak apa-apa. Malam juga nggak apa-apa. Guys, alhamdulillah bincang bisnis kita selesai pada kali ini ya. Ke Kariban, satu nih terakhir ini closing statement ya, kira-kira kedepannya Es Dawet Inyong Sumsel ini pengennya seperti apa nih untuk di Kota Palembang pertama kali ini, pengennya dari tim Dawet Inyong Sumsel? Jadi pengennya kita ke depan Es Dawet Inyong ini bisa masuk Istana Gubernur, Amin. bisa masuk Istana Wali Kota. Kalau Pak Herman dibantu Pak Herman terus. Tapi insya Allah sebelum kita silaturahim ke beliau, kita tetap menjaga kualitas mutu dulu. Jangan malu-maluin Es Dawet Inyong. Karena terus terang tadi yang ingin kita gali makanan khas kekhasan atau tradisional Indonesia yang mungkin ini bisa berkembang sampai ke mancanegara. Kita harapkan nanti ada di Brunei, di Malaysia, Singapura, ya kan? Jadi jangan sekedar makanan orang asing saja masuk ke sini, tapi minuman juga bisa ke luar. Masih LRT lagi nih, kalau berapa LRT juga ini. Jadi begitu. Oke. Dai Fat. Masya Allah Dai Fat. Dai Pat Juragan Dai Es Cendol. Es Cendol, Es Dawet ya. Es Dawet Inyong. Cendol dengan Es Dawet beda. Beda. Es Dawet Inyong. Oke guys, itulah tadi penjelasan dari Kak Ribahan, Haji Ribahan ZU ya. Zoo. Zoo itu menyesuaikan tampangnya seperti orang ke barat-baratan kan Zoo. Nah, kemudian namanya tidak salah-salah, Ribahan Ziaul Haq. Ya, Ribahan Ziaul Haq ke barat-baratan. Ke Arab-Araban ya. Nah, datanya wong Komering. Wong Kompren jualan es dawet Inyong ya. Baik guys, alhamdulillah sudah hampir menjelang maghrib ini kita tutup bincang-bincang bisnis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami berbincangkan tadi teman-teman bisa mampir, bisa mencicipi es dawet Inyong nantinya. Insya Allah akan launching Kak ya? Ya, Launching dalam pantengin terus di fanspage-nya Es Dawet Inyong Sumsel. terus Ya. pengen jadi mitra masih Yang pengen jadi mitra masih kita buka nih sampai selamanya. Terus ini. Madal Iya, haya. Madal haya ya selamanya ya. memang nanti seleksi alam ya. Iya, benar. Tapi Udah. untuk pertama ini kita sebenarnya butuh 100 lapak dulu. Oke. Nah, guys, ini baru 75. Masih ada 5 itu yang yang sudah oke. verifikasi, Oh, oke. hampir 200 yang masuk. Wow, itu yang sudah ready ya, yang sudah ready, yang siap terjun ke lapangan. Siap disurvei. Oke. Guys, itu saja persembahan dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada sore menjelang maghrib ini. Sekian dari Daifat ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan like ya baik di fanpage-nya Dawet Inyong Sumsel maupun di punya saya ya di Daifat TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.